Pria itu menyalakan mobilnya. Tiba-tiba tenggorokannya digorok. Berikutnya, tubuh kehilangan kendali. Tekan gasnya. Pembunuh itu melihat gadis itu. Selanjutnya, mobil itu jatuh. Pembunuh mengabaikan bahaya, naik ke atas mobil. Karena untuk menghindari bahaya, dia ditarik oleh sebuah mobil. Pintunya tidak bisa terbuka. Dia membuat mobilnya berputar. Untuk menghindari bahaya, putar lagi. Buka bagasi mobil. Dia menerobos masuk. Ketika mobil kehilangan kendali, ia terbang keluar. Dia membuka pintu mobil. Memeluk seorang gadis melompat keluar. Untung saja ada tali yang menopangku. Mereka tidak terluka. Setelah menyelamatkan gadis itu, pembunuh itu pergi. Dia adalah si pembunuh fabel. Instrumen pembunuhan. Saat melakukan tugas, tembak dengan cepat. Otak menghitung lintasan dan sudut. Tapi karena aku membunuh terlalu banyak, disembunyikan oleh bos. Suruh dia istirahat selama setahun. Tahun ini jika dia membunuh seseorang, bos akan membunuhnya. Pria yang tidak menentu. Suka acara omong kosong. Apakah pria yang kuat? Hadapi pujian ini. Dia mengatakan orang lagi. Seperti ular Brazil. Membuat gadis itu meragukan hidupnya. Hadapi asisten yang menyamar sebagai saudara perempuannya. Pria itu tidak punya rasa kasihan. Apa yang ingin kamu makan, saudara? Tambahkan sedikit garam, tahunya terlalu asin. Jika kamu bisa melakukannya, lakukanlah. Hari itu, dongeng di taman melihat gadis itu 4 tahun yang lalu. Ditemukan lagi. Insiden itu menyebabkan kakinya cacat. Tidak bisa berjalan, membuat Fabel merasa bersalah. Dari dulu, setiap kali gadis itu berada di taman, Fabel akan muncul. Gadis itu mengira dia mesum. Kakaknya bahkan memukulinya. Saya, mesum. Hari itu saat berangkat kerja, Takodo mengarahkan pisaunya ke arah Misaki. Untungnya, Fabel menghentikannya. Tapi ini semua dilihat oleh bosnya. Saat bos tidak mengerti segalanya, Takodo bangun, lalu berteriak dan lari. Saat Fabel berlari ke lorong, intuisi si pembunuh membuatnya menghindarinya. Takodo pingsan oleh orang lain. Bawalah di bahu Anda. Fabel menghadapi pembunuh lainnya. Namun dia adalah saudara laki-laki gadis itu. Dan penampilan Fabel yang arogan juga membuat para asasin lebih berhati-hati. Setelah mengatur semuanya, pembunuh itu kembali ke tempat kejadian. Bertemu dengan Fabel lagi, melihatnya bersepeda lebih dekat. Pembunuh itu ingin mengeluarkan senjatanya. Namun anak itu membuatnya enggan mengambil tindakan. Fabel memberitahunya, selama Takodo kembali hidup, semuanya sederhana. Jika Takodo mati, jadi dia harus menanggung konsekuensinya. Fabel kiri, hati pembunuh yang menggantung itu jatuh. Dia memanggil kaki tangannya. Dari mulut Takodo, cari tahu alamat kediaman Fabel. Pria itu melepas pakaiannya. Balikan kursi roda gadis itu. 4 tahun yang lalu gadis itu kabur dari rumah. Dipaksa bekerja oleh gangster. Untungnya Fabel menyelamatkannya. Tapi tulang punggungnya patah. Membuatnya tidak bisa berjalan. Usubo lah yang selalu menjaganya. Tapi dia berbahaya. Usubo menjalankan sekelompok penipu. Jika Anda mendapat uang, bunuh orang. Mereka sering menawarkan pembersihan gratis. Pasang kamera di rumah Misaki. Menemukan Takodo lagi. Juga diam-diam merekamnya. Dan berbohong adalah orang tua Misaki. Menipu 60.000 yen dari orang tua Takodo. Karena itu dia membencinya. Ingin membunuhnya. Yang juga dipikirkan Usubo. Jika dia mengambil tindakan, polisi akan menangkapnya. Dan akan menampakkan dirinya. Usubo hendak pergi sebelum polisi tiba. Kirim pembunuh untuk membunuh orang. Namun di luar dugaan, kisah dilihat oleh Fabel, pembunuh dari Takodo, menemukan alamat Fabel, tapi hanya adik Fabel yang ada di rumah. Dia menurunkan kewaspadaannya, dikalahkan oleh adikku lagi. Setelah Fabel pulang, pembunuh itu menebak identitasnya. Fabel tidak mau bicara omong kosong, mengancam dia untuk melepaskan Takodo. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Pembunuh itu segera ragu-ragu. Hubungi kaki tangan Anda. Mengetahui bahwa Takodo dibunuh oleh kaki tangannya, pembunuh itu mengira akan sulit baginya untuk melarikan diri. Sekali lagi, tidak terduga. Fabel memilih untuk melepaskannya. Setelah kembali, pembunuh itu berkata pada Usubo, identitas Fabel. Namun di luar dugaan, Usubo tidak takut sama sekali. Juga menjadi sangat bersemangat. 4 tahun yang lalu, pengemudi yang dibunuh Fabel, satu-satunya adik laki-laki Usubo, dia datang ke tempat ini. Itu untuk menemukan Fabel untuk membalas dendam. Saya lelah berbicara. Dia kemudian dengan panik menabrak dinding. Lihatlah pria seperti itu. Pembunuh membantunya menghilangkan Fabel. Karena aku bisa membalas dendam. Usubo membuat rencana. Hari itu, gadis berolahraga. Fabel muncul lagi. Dia memeriksa tubuh gadis itu. Bicara padanya. Belajar membayangkan bagaimana rasanya berjalan. Lebih banyak latihan. Suatu hari dia akan berjalan lagi. Membuat cewek percaya diri. Dia secara bertahap menjadi lebih bahagia. Namun perubahan gadis itu diperhatikan oleh Usubo. Pernah, dia memiliki sifat posesif terhadapnya. Melihat dia mesra dengan Fabel,
Dia sangat marah. Usubo menipunya, bahwa orang tuanya dibunuh oleh Fable. Dengarkan gadis itu, matanya tentu saja penuh kebencian. Hari balas dendam tiba, gadis itu meminta pistol. Dia akan membunuh Fable sendiri. Usubo menggunakan alasan bahaya, berikan saja pistolnya padanya. Setelah itu, saya memberinya peluru. Kemudian, panggil Fable, memanfaatkan kesalahan Fable, undang saya ke rumah Anda. Saya segera tahu itu jebakan. Adik perempuannya ingin menghentikannya, tapi Fable menganggap itu tanggung jawabnya. Kamu sebaiknya pergi, kakaknya mengkhawatirkannya, memutuskan untuk pergi bersamanya. Adik perempuannya ada di bawah menunggu pesanan. Fable naik ke atas sendirian. Baru saja membuka pintu, Fable menemukan organ di dalamnya. Melihat bom akan dimulai, dia menutup pintu, kemudian berbalik dan melompat ke bawah. Namun, Usubo mengatur banyak pembunuh. Fable depan dihadang, belakang dikejar. Tapi kami masih bisa mengatasinya. Tapi dia tidak menduganya, Usubo yang jahat masih punya jalan. Pria itu membuka pintu, perangkap diaktifkan, kendaraan menarik pin granat, pria itu menutup pintu. Saat bom meledak, dia meletakkan tangannya di atas tangannya dan melompat ke bawah. Saat kami mengira dia sudah mati, dengan kekuatan lengan, dia mendarat. Fable dikejar oleh seorang pembunuh gila, baru saja lolos dari musuh. Nerima telepon dari Ito lagi. 3108 memiliki seorang gadis tuli. Dari gadis kecil, aku punya hadiah untukmu. Sebelum itu terjadi, ingatlah untuk menemukan gadis itu. Waktu hampir habis. Dia mengkhawatirkan keselamatan gadis itu. Fable berbalik, karena tindakan yang menguntungkan. Dia meminta adiknya untuk menghadapi penembak jitu. Dan saya kembali ke gedung itu. Setelah perang, Fable pergi ke rumah gadis kecil itu. Tapi ruangan itu kosong. Fable menghadap ke balkon. Orang lain menghentikan saya. Pria itu biasa berlatih, keterampilan dan kecepatan. Bagaimana saya bisa lolos dari Fable? Dengan lengan bidik di sisi yang berlawanan. Fable agak tidak berdaya. Keduanya bertarung. Orang lain memegang Fable dengan erat, memberi isyarat kepada penembak jitu untuk menembak. Kaki tangan saya baru saja melihatnya melalui teleskop. Saya melihat pria bersenjata itu dibunuh oleh orang lain. Adik perempuannya menangani keduanya. Ambil teropong Anda dan lihatlah. Melihat gadis kecil dikelilingi bahaya, dia segera memberitahu Fable. Saudaraku, cepat hentikan dia. Fable tidak punya waktu untuk melawan orang itu. Dia mengeluarkan granat. Perancah runtuh. Fable menggantung di udara, tapi pria itu masih memeluknya erat. Hai sayang, jangan khawatir, semuanya terkendali. Itu di luar kendalimu. Melihat Rick akan runtuh, Fable mengusir orang itu, lemparkan dia ke bawah, dan aku berlari ke tempat yang aman. Tapi orang itu sangat menghormati karma. Masih ingin menghentikan Fable. Fable melesat dari batang besi yang dipasang di atas kepala. Seluruh perancah akan runtuh. Kemudian, saat gadis kecil itu terjatuh, dia menangkap gadis itu. Keduanya aman dan sehat. Fable membuka ranselnya. Yang dimasukkan itu adalah sekantong permen. Gadis kecil itu mengira Fable ingin memenangkan permen itu. Segera menangis dengan keras. Fable hanya bisa menggunakan semuanya. Menyelesaikan. Gadis kecil yang sukses itu diolok-olok. Kemudian, adik perempuannya mengikuti mobil itu. Fable akan menyusulmu nanti. Namun sang adik salah melihat pembunuhnya. Dia ditangkap dan diikat di depan Ito. Ito memberi gadis itu sekantong peluru. Biarkan aku mengajak adikku berlatih. Gadis itu memasukkan pistolnya dan bertujuan untuk menembak. Tapi sedetik kemudian, dia menggunakan pistolnya untuk membidiknya lagi. Mata yang luar biasa. Dia melepaskan tembakan. Ito terjatuh. Tapi kemudian, dia berdiri lagi. Apa yang ditembak gadis itu hanya mengenai rompi anti peluru miliknya. Dia bertanya pada gadis itu alasannya. Dia menggunakan pistolnya untuk membidiknya lagi. Kaulah yang membunuh orang tuaku. Karena, polisi pada dasarnya tidak memberitahu. Bagaimana orang tuaku meninggal? Kamu tidak akan tahu kalau leher mereka digorok. Kamu adalah pembunuhnya. Melihat gadis itu mengetahui kebenarannya, Ito tidak lagi berpura-pura, mulai tertawa mesum. Benar, aku membunuh orang tuamu. Dia menghinanya dan mempermalukannya. Gadis yang marah melepaskan tembakan. Namun mereka semua terkena rompi anti peluru. Saat dia menceritakan tragedi sebelum orang tuanya meninggal, dia tidak tahan lagi. Dia harus membunuh bajingan itu. Dia berteriak dan mencoba berdiri. Bahkan tangannya pun berdarah. Dia berdiri, terhuyung maju beberapa langkah. Tapi dia menginjak tambang bumi yang telah diaturnya. Itu statusnya, biarkan saja dia menembak, pasti akan jatuh dan memicu bomnya. Pembunuh itu selalu menganggapnya sebagai saudara perempuannya sendiri. Melihatnya berbahaya, segera hentikan dia dari menembak. Tapi Ito masih menghinanya dengan marah. Pada akhirnya, dia memilih untuk menembak. Pergilah ke neraka, bajingan.
Untungnya, dia terjatuh ke belakang. Fable segera mengejarnya. Dia memegangi gadis itu dengan mantap untuk menjaga agar ranjau tetap berada di tempatnya. Ito bergegas seperti anjing melompati tembok. Keluarkan granat lainnya. Untungnya, Fable melihatnya dan menangkisnya. Fable menggunakan tubuhnya untuk melindungi gadis itu. Lihat di sini, pembunuh itu harus mengikuti sampah seperti itu. Pilih untuk bergabung dengan Fable untuk menyelamatkan gadis itu. Fable menyuruh si pembunuh untuk mengendalikan ekskavator. Bagi saya, saat ekskavator mengambilnya, manfaatkan kekuatan tangan, tarik keluar kaki gadis itu. Untungnya semuanya berjalan lancar, gadis yang aman, melihat bahwa saya tidak lagi memiliki kemampuan untuk menang. Ito menoleh ke gadis itu. Lemparkan bomnya. Pembunuh itu melepaskan tembakan dan membunuhnya. Granatnya tidak menyala. Itu memang disengaja, karena memaksa orang untuk menembak. Hidup kembali tenang. Fable menerima surat gadis itu. Dia belum pernah ke sana karena kejadian 4 tahun lalu. Tapi membencimu. Tapi sebaliknya, aku sangat berterima kasih padamu. Kalau bukan karena Fable menyelamatkannya, dia akan dijual oleh pedagang manusia. Dia akan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Fable. Latihan usaha, maka akan ada suatu hari. Dia akan menjadi seperti orang normal, berdiri di depan Fable.